Asli bukan asli. Sing. Langsung. Peduli. Sing apa sih peduli ini? Sing. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bagus Ananta Tunggadewa Sutarga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen nyeri. Jadi nyeri itu adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme nyeri ini bisa menghambat manajemen nyeri yang efektif. Mekanisme nyerinya itu ada tahap pembentukan itu dimulai dari transduksi, lalu transmisi, modulasi, dan persepsi. Nah, transduksi itu berawal dari stimulus nosiseptif dan kemudian akan diteruskan ke impuls saraf oleh nosiseptor. Nosiseptor itu ada yang cepat, tajam, dan terlokalisir, ada yang beronset lambat, ada yang beronset lambat, lebih tumpul, tidak terlokalisir, dan mekanoreseptor. Stimulus nyeri ini ada 3, yaitu mekanik, termal, dan kimiawi. Dengan stimuli masing-masing ditangkap oleh reseptornya seperti mekanoreseptor. Thermal stimuli itu ditangkap oleh heat sensitive receptor, dan chemical stimuli itu ada P2X, P2Y, B1N, B2 reseptor. Dari sana mengakibatkan membran depolarization sehingga terjadi sodium channel activation dan selanjutnya menghasilkan action potensial. Proses transduksi yaitu kerusakan seluler yang sehingga melepaskan ion H+ dan K+ serta asam arakidonat. Kemudian menjadi prostaglandin dan ion H+ serta K+ merasa nosiseptor sehingga terjadi depolarisasi pada nosiseptor dan potensial aksi dihantarkan seperti yang dijelaskan pada gambar sebelumnya. Selanjutnya pada transmisi yaitu pengantaran impuls dari nosiseptor kemudian ke medula spinalis, kemudian dihantarkan ke korteks. Pada gambar bisa dilihat secara jelas skemanya transmisi bagaimana bisa terjadi. Lalu terdapat neuron order pertama yang membawa impuls dari nosiseptor ke medula spinalis. Sebagian besar di ganglia dorsalis. Akson bercabang ke perifer dan ke sentral. Neuron order pertama pada wajah itu adalah nervus trigeminus, facialis, glossopharyngeus, dan valgus. Selanjutnya terdapat neuron order kedua yang membawa impuls dari medula spinalis, thalamus, dan juga membawa nosisepsi ke medula dan mesencephalon. Selanjutnya neuron order ketiga yaitu membawa impuls dari thalamus ke korteks somatosensorik. Lalu pada proses berikutnya terdapat modulasi. Modulasi itu adalah eksitasi atau inhibisi impuls nyeri yang biasa terjadi di perifer dan di sentral. Yang pertama modulasi perifer, yaitu stimulasi terus-menerus sehingga menghasilkan sensitisasi. Lalu terdapat hiperalgesia primer oleh mediator dilepaskan jaringan cedera seperti histamin, radikinin, dan prostaglandin. Lalu ada hiperalgesia sekunder, yaitu terjadi triple discharge, yaitu kemerahan, udim,
dan sensitisasi dari stimulus berbahaya akibat pelepasan antidromik senyawa P. Modulasi sentral yaitu sensitisasi neuron ordo kedua, lalu perluasan daerah reseptor kornu posterior, hipereksitabilitas refleks fleksi, dan mediator kimiawi seperti senyawa P, CGRP, VIP, CCK, angiotensin, galanin. Modulasi lalu supresi atau inhibisi segmental itu setinggi medula spinalis dan terdapat glisin dan GABA. Inhibisi supraspinal terdapat reticularis formation, nucleus rat magnus, adrenergic alpha 2, serotonergic, dan opiat. Selanjutnya adalah instrumen penilaian nyeri. Macam-macam instrumen yang bisa digunakan untuk menilai nyeri pada yang diderita oleh pasien itu bisa menggunakan VAS atau Visual Analog Scale, Numerical Rating Scale atau NRS, Wong-Becker Face Scale WBFS, McGill Pain Questionnaire MPQ, dan Pain Diary. Pada VAS itu biasanya mudah dimengerti oleh pasien dan singkat. Reliabilitas tes retest baik, namun lebih tinggi pada kelompok yang bisa baca tulis. Dan ini skillnya ini, skala nyerinya ini sensitif terhadap perubahan skala nyeri. VAS ini diukur dari tidak ada dirasakannya nyeri hingga nyeri yang paling sakit dirasakan oleh pasien seumur hidupnya. Lalu terdapat numerical rating scale atau NRS, itu menggunakan scoring dari 0 sampai 10. Skala nyeri ini lebih diminati mending fast karena lebih mudah dimengerti, murah dan singkat. Ini reliabilitas tes retest yang baik pada kelompok baca tulis maupun tidak, dan juga sensitif terhadap perubahan skala nyeri. Jadi ini peningkatannya bertahap berdasarkan dari skala 0 sampai 10. 0 itu tidak dirasakannya nyeri, dan 10 adalah nyeri yang paling sakit dirasakan oleh pasien dalam seumur hidupnya. Selanjutnya adalah Wong-Becker Face Scale. Ini biasanya digunakan untuk anak-anak, tapi bisa digunakan dari usia 3 tahun hingga 3 tahun ke atas. Baik digunakan untuk pasien yang tidak bisa berhitung atau gangguan struktur saraf. Ini menilai dari ekspresi wajah pasien dan dilihat apakah scoringnya sesuai dengan wajah pasien atau ekspresi pasien. Selanjutnya terdapat McGill Pain Questionnaire, yaitu terdapat kuesioner yang terdiri dari 78 item yang meliputi sensoris, afektif, evaluatif, dan lain-lainnya. Ini biasanya menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit. Skala nyeri ini biasanya sudah dipahami oleh beberapa pasien karena kosakata kuesioner ini cukup kompleks. Skala ini menilai kualitas dan kuantitas nyeri dari deskripsi unik nyerinya sendiri, dapat membedakan nyeri neuropatik dan nyeri nociceptif. Ini kekurangannya kosakata dan pemahaman yang berbeda dalam kelompok populasi. Selanjutnya adalah
pain diary. Pain diary ini menentukan pola nyeri waktu dari pola nyeri dan seperti waktu, suhu dan sebagainya. Kemudian menentukan pola penanganan yang efektif dan meningkatkan komunikasi pasien dengan praktisi kesehatan. Jenis-jenis nyeri. Jadi pembagian jenis-jenis nyeri yang pertama itu berdasarkan lokasi nyeri, terdapat nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Nyeri somatik itu adalah akibat cedera muskuloskeletal, kulit, otot, dan jaringan lunak. Dirasakan seperti tajam dan berdenyut, dan biasanya nyeri ini dirasakan terlokalisir oleh pasien, contohnya vulnus dan fraktur. Nyeri visceral itu adalah akibat cedera organ viscera, organ gastrointestinal dan pankreas. Dirasakan seperti tumpul dan seperti diremas, biasanya tidak terlokalisir. Contohnya itu yang paling sering, nyeri yang paling sering akibat oleh penyakit seperti pankreatitis. Nyeri alih adalah nyeri yang dirasakan bukan pada lokasi stimulus. Ini dikarenakan karena neuron nosiceptif menerima bermacam input dari berbagai jaringan. Itu contohnya seperti angina pectoris yang dimana nyerinya itu terkadang dirasakan pada tangan sebelah kiri, padahal sebenarnya organ terganggu itu adalah jantung, tapi itu bisa menyerang sebelah kiri, bisa ke tangan sebelah kiri, bisa ke dada sebelah kanan ataupun ke punggung. Selanjutnya adalah manajemen nyeri menggunakan step WHO. Jadi strategi step dari WHO sendiri itu yang pertama non-opioid, Taljufan. Apabila nyeri tetap ada atau justru meningkat, menggunakan opioid. Untuk nyeri yang mild atau yang sedang ditambah dengan pengobatan non opioid, ditambah dengan pengobatan adjuvan. Selanjutnya apabila masih tetap terjadi rasa nyeri atau justru meningkat, itu penggunaan opioid untuk nyeri sedang hingga nyeri yang cukup parah, ditambah non opioid plus adjuvan. Poin-poin dari step WHO itu adalah administrasi analgesia per oral. Analgesia diberikan dalam interval teratur. Analgesia itu diberikan sesuai juga dengan intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Jadi karena setiap pasien sendiri juga unik, maka dosis anti nyeri harus disesuaikan dengan tiap-tiap individu. Jadi itu juga tergantung berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan, berdasarkan penilaian atau scoring dari nyeri yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Lalu analgesia juga harus diresepkan dengan perhatian mengenai detail analgesia itu sendiri. Apakah itu memang
memang yang dibutuhkan oleh pasien atau tidak, sehingga tidak terjadi overmedikasi. Pemilihan analgesia tahap 1 non-opioid seperti aspirin, NSAID, paracetamol. Tahap 2 opioid lemah. Untuk nyeri ringan sedang itu diberikan kodein dan tramadol. Tahap 3 opioid untuk nyeri berat dirasakan oleh pasien itu digunakan morfin, metadon, buprenorfin patch, dan fentanyl transdermal. Sekian presentasi mengenai manajemen nyeri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Stop.